Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr. Awanum baina dzalik. Faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqarata syabaha alaina. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul ard.
ولا تسق الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفلحون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kalian agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dan Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia mengatakan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak ada tua dan tiada muda. Tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia mengatakan kepada kami apa warnanya. Dia Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia mengatakan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk. Dia Musa menjawab, Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengaliri tanaman. Sehat dan tanpa belang
sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang agung. Ya, ini menjelaskan tentang kisah penyembelihan sapi betina berkaitan dengan kejahatan yang mereka lakukan. Dijelaskan dalam tafsir ini, dulu zaman Nabi Musa, ada seorang ayah. Ada seorang ayah yang istrinya, kucingnya masuk. Seorang ayah yang istrinya sudah meninggal dunia. Dia memiliki anak laki satu-satunya. Anak laki ini sangat baik kepada orang tuanya, nurut sopan baik kepada orang tuanya. Karena tinggal hanya dengan bapaknya tidak menikah lagi, dibesarkan dengan baik. Dalam keadaan miskin, tidak punya banyak harta kekayaan. Nah, jadi dididik dengan baik menjadi anak yang taat ibadah. Menjadi anak yang akhlaknya baik. Yang hormat kepada orang tuanya atau bapaknya, karena tinggal hanya dengan bapaknya. Selalu membantu bapaknya. Nah, kemudian ketika menginjak remaja, bapaknya sakit. Tetapi bapaknya punya seekor sapi. Sapi ini dipelihara dari kecil. Jadi dibeli dari kecil sejak dilahirkan oleh induknya, kemudian dipelihara. Dan anak ini ikut membantu melihara sampai sapi itu menjadi agak besar. Warnanya kuning emas ya, warnanya kuning emas kayak sapi Bali gitu ya, warnanya kuning emas. Tidak pernah cacat dan tidak pernah sakit. Dan ketika meninggal dunia, bapaknya itu, anaknya masih remaja, nggak punya siapa-siapa, berwasiat, peliharalah sapi ini dengan baik dan jangan kamu jual. Jadikanlah ini sebagai bekal bagimu. Kemudian, sebab nanti ada orang mencari sapi ini, maka kamu jangan jual sebagai harta peninggalan. Ya, jangan jual. Nah, sehingga nanti orang yang membeli sapi ini, yang tadinya kaya raya, kemudian akan menjadi miskin. Ya, yang tadinya kaya raya, dengan membeli sapi betina ini akan menjadi miskin. Dan kamu akan menjadi orang kaya. Nah, itu wasiat orang tuanya atau bapaknya sebelum meninggal. Maka karena anak ini adalah anak yang baik, yang nurut, yang beribadah kepada Allah, perintah bapaknya seperti perintah Allah. Jadi dijaga betul, dirawat, tidak boleh digunakan untuk membajak, tidak boleh digunakan untuk menarik ember, dan lain sebagainya. Pokoknya tidak dipekerjakan, dipelihara. Terus gitu. Nah, di daerah kota yang lain, karena ini di perkampungan, di daerah kota yang lain, ada juga anak laki-laki yang juga ditinggal meninggal ibunya, tinggal bersama dengan bapaknya, kaya raya, mempunyai perusahaan, mempunyai usaha yang luar biasa, kaya raya. Nah, anak ini juga sebenarnya anak yang baik, sama-sama anak yang baik, yang taat kepada orang tuanya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian bapaknya meninggal dunia dalam keadaan kaya raya. Nah, kemudian ya setelah kaya raya dan meninggal, anak remaja ini ya mengurus usahanya sendiri. Nah, tapi paman-pamannya, saudara-saudara misannya itu banyak. Nah, karena warisnya jatuh kepada anak ini gitu ya, sehingga paman-pamannya itu iri. Keponakan misan ya berarti ya. Anak-anak pamannya, anak-anak waknya itu iri semua karena nggak dapat bagian, sehingga timbullah iri, dengki dan lain sebagainya. Lalu mereka membuat istilahnya kalau sekarang namanya konspirasi, makar. Bagaimana caranya supaya mereka dapat bagian? Maka diam-diam mereka berkumpul rapat terus gitu. Bagaimana caranya supaya membunuh anak ini?
anak yang kaya raya tadi, anak yang baik tadi, itu dibunuh bagaimana caranya supaya kemudian hartanya itu mereka bagi-bagi. Nah, singkat cerita, di hasil rapat jahat tadi, kemudian anak ini dibunuh. Tapi mereka sangat rapi, pembunuhan itu tidak diketahui, sehingga nanti tidak ketahuan kalau dibunuh. Tidak ketahuan kalau dibunuh, gitu ya. Tapi meninggalnya mendadak. Ya, tidak ada bekasnya sama sekali, sehingga tidak bisa dilacak. Nah, karena tidak bisa dilacak, ini kemudian paman-pamannya, saudara-saudaranya ini berpura-pura lapor kepada Nabi Musa, menuntut keadilan. Padahal sebenarnya mereka sendiri yang merencanakan pembunuhan. Jadi kedengkian, iri dan dengki itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam ya, sejak Qabil dan Habil. Terus gitu ya. Nah, kemudian jadi pura-pura mereka itu tidak bersalah, pura-pura tidak tahu, kemudian lapor kepada Nabi Musa sekaligus untuk menghinakan Nabi Musa. Nggak bakalan tahu siapa yang bunuh, gitu kan? Nah, kemudian setelah lapor kepada Nabi Musa, ya Nabi Musa mencari, ternyata sulit untuk membuktikan siapa yang membunuh karena nggak ada jejak, nggak ada apa yang bisa dilacak. Itu akhirnya karena nuntut balas gitu, seolah-olah menuntut keadilan. Akhirnya kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah. Setelah memohon kepada Allah, diberi petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka menyembelih sapi betina. Nah, di situ orang dia minta keadilan kepada Nabi Musa, tapi engkau perintahnya suruh nyembelih sapi betina, kan mereka kesinggung, seolah-olah dilecehkan gitu kan. Saya datang ke sini, kami datang ke sini minta keadilan, tolong carikan pembunuh saudara kami. Kami ingin menuntut balas kan gitu. Kok malah suruh menyembelih sapi betina kan gitu kan. Jadi merasa seolah-olah dilecehkan. Nah, kemudian Nabi Musa berdoa, aku berlindung kepada Allah ya dari hal-hal yang bodoh yang kalian tuduhkan itu. Nah, begitu. Karena Nabi Musa kemudian menjawabnya begitu, ya perintah itu mereka kemudian cari. Akhirnya mereka bertanya, sapi yang seperti apa yang harus kami sembelih kan gitu. Harusnya kan kalau namanya diperintah, udah laksanakan aja, jangan banyak bertanya. Karena dia bertanya berulang-ulang sapi yang seperti apa, ya kemudian supaya kami bisa mencarinya kan gitu. Tujuannya supaya apa? Supaya perintah itu dibatalkan kan gitu. Karena mereka nuntut keadilan. Kenapa suruh nyembelih sapi kan gitu, aneh. Gitu, nggak nyambung istilahnya. Padahal itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk membuktikan bahwa mereka ini orang-orang yang ngeyel gitu ya, yang jahat, yang berbuat dosa tapi selalu membantah. Nah, dijawab oleh Musa, sapi itu tidak tua dan tidak muda. Mereka masih nanya lagi, gitu kan. Warnanya seperti apa? Dijawab oleh Musa setelah bertanya kepada Allah, tentu saja ya, warnanya yang kuning, ya, yang kuning emas, yang indah, yang apabila orang melihat sangat suka atau kemudian sangat mencintai sapi itu. Mereka cari lagi, gitu kan, nggak ketemu, nanya lagi, ya sapinya seperti apa supaya jelas kami bisa mencarinya. Oh, sapinya warna kuning yang tidak tua tidak muda, banyak ketemu tapi bukan sapi betina, yang ada jantan-jantan, yang betina nggak ketemu. Nah, kemudian dia jawab lagi setelah bertanya kepada Allah, sapi itu belum pernah digunakan untuk membajak tanah, tidak digunakan untuk memuat air mengaliri tanaman. Pokoknya tidak pernah bekerja. Jadi sapi itu terpelihara dengan baik. Mereka nyari lagi gitu kan. Nanya terus gitu. Jadi ngeyel, sudah diperintah tapi ngeyel. Coba kalau langsung ditanya, ya ambil aja sapi betina yang mana, kan nggak perlu pakai nyari-nyari. Ya, nggak pakai syarat-syarat gitu kan. Karena bertanya terus, akhirnya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dicari, ketemulah yang milik anak yatim tadi. Ya, tapi oleh anak yatim tidak dijual karena perintah orang tuanya jangan dijual gitu kan, karena ini peninggalan untuk kamu gitu kan. Kecuali ya dijual dengan harga yang orang lain tidak berani beli gitu kan, karena harganya selangit istilahnya. Nah, tapi keluarga itu karena sudah ketemu sapi yang dituju, kemudian dan dibilang nggak dijual, dia berani membayar berapa saja yang ditetapkan oleh anak yatim tadi. Maka dijual dengan harga tinggi yang orang lain tidak mampu membeli.
Tapi karena ini perintah Musa gitu kan untuk mencari keadilan tadi, kemudian sapi itu dibeli dengan harga yang paling tinggi, mahal sekali, sehingga hampir seluruh harta kekayaan peninggalan tadi digunakan untuk menyembelih sapi tersebut. Ya, kenapa mereka taat dan takut? Karena apa? Sebelumnya ada kisah orang-orang yang berdosa itu ya untuk bertobat supaya diterima tobatnya suruh membunuh dirinya kan gitu. Makanya perintah Musa itu mereka takut kalau nggak dilaksanakan. Begitu dapat harganya tinggi selangit, ya dibeli. Sehingga hampir seluruh kekayaan yang peninggalan anak yatim yang dibunuh tadi hampir habis kan gitu ya. Nah, kemudian diserahkan kepada Nabi Musa. Sapi itu kemudian disembelih oleh Musa. Nah, setelah disembelih, dibagi-bagikan dagingnya, lidahnya dipotong, lidah sapi tersebut. Kemudian lidah itulah digunakan untuk menunjukkan atau untuk mencari siapa pembunuh remaja atau anak yang mewarisi harta tersebut. Kemudian kuburan anak muda yang tadi mewarisi harta kekayaan bapaknya tadi digali dalam keadaan masih utuh. Nah, kemudian setelah digali, lidah sapi tadi kemudian diketukkan ke ubun-ubunnya, ke keningnya. Ya, dipukul-pukulkan di keningnya, kening anak muda yang sudah dikubur tadi. Ya sudahlah, tapi masih begitu ketuk-ketukan, dipukul-pukulkan di keningnya, anak muda itu atau remaja itu tadi kemudian bangun. Bangunnya tidak bangun seperti pocong gitu ya. Kalau seperti pocong kabur semua. Jadi langsung terbelalak. Dan dia mengatakan, sesungguhnya yang membunuhku adalah saudara-saudaraku itu karena mereka iri dengan harta warisannya. Akhirnya terbongkar semua. Tidak bisa mengelak. Yang tadi manusia semuanya nggak bisa. Tapi dengan mukjizat lidah sapi betina yang disembelih tadi, yang diketuk-ketukan tadi, kemudian si mayat ini, jenazah ini kemudian hidup lagi dan mengatakan, ya, aku dibunuh oleh saudara-saudaraku ini dengan cara begini, dijelaskan sampai detail. Akhirnya saudaranya itu kemudian pucat pasi, nggak bisa mengelak lagi karena ada kesaksian langsung dari yang dibunuh. Kemudian setelah mengatakan itu ya langsung meninggal lagi, langsung dikuburkan lagi. Nah, Musa kemudian menghukum saudara-saudaranya itu dengan hukuman mati semuanya. Jadi begitu, ini kisah sapi betina yang disembelih yang diabadikan di dalam surat Al-Baqarah. Nah, pelajarannya apa? Pelajarannya pertama, bahwa kejahatan itu selalu akan ada sampai hari kiamat. Dan kejahatan yang paling bengis biasanya kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara dekatnya. Karena apa? Karena iri dan dengki, karena hawa nafsu. Nah, itu yang pertama. Pelajaran yang kedua, anak yang soleh selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hidupnya tadinya miskin, tapi karena dia taat kepada Allah, ya, dan orang tua yang baik, mendidik dengan baik, walaupun orang tuanya tadinya hidup miskin dengan anak itu, tapi kemudian Allah membalikkan, ya. Jadi roda berputar, yang kadang di atas, kadang di bawah. Maka kita tidak boleh berputus asa, gitu ya. Yang paling penting jaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wasiat bapaknya tadi, kamu akan menjadi kaya raya dengan sapi itu, ya. Tapi jangan kamu jual, gitu kan. Nah, dengan tidak dijual itulah maka kemudian orang berani membeli dengan harga yang paling mahal karena butuh tadi, ya. Dan orang yang tadinya kaya raya akan menjadi jatuh miskin gara-gara kedengkian, iri, dan tamak atau hawa nafsu tadi. Anak tadi sebenarnya dua-duanya anak-anak yang soleh gitu ya. Tapi yang satu kaya, yang satu miskin. Nah, akhirnya dibalik tuh, yang tadinya kaya menjadi miskin, yang tadinya miskin menjadi kaya. Nah, yang kedua, itu adalah bagian dari mukjizat Nabi Musa alaihi salam, ya, bahwa untuk menyelesaikan kasus yang begitu sulit luar biasa, tidak bisa diselesaikan dengan cara zohir gitu ya, dengan hukum manusia, karena tertutup rapat dan rapi kejahatan saudara-saudaranya itu, maka Musa mengeluh atau mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya diberi jawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jawaban itu sekaligus untuk menguji orang yang berbuat jahat tadi, tobat apa enggak, kan gitu. Ya, karena diperintahkan untuk menyembelih sapi betina yang sebenarnya nggak ada ciri-cirinya begini-begini, tapi karena mereka nanya terus gitu ya,
Akhirnya dipersulit, yang tadinya suruh nyembelih sapi betina, kalau udah gitu beli aja gitu, nggak usah banyak nanya, maka urusannya cepat beres. Tapi ini mempersulit, sehingga harta kekayaan yang tadinya dijadikan bagian dari kedengkian untuk pesta pora atau untuk hidup mewah tadi, akhirnya habis. Sudah begitu, setelah habis ketahuan pula bahwa ternyata mereka sendiri yang berbuat jahat. Nah, inilah makanya diabadikan kisah ini di dalam Al-Quran sebagai pelajaran tadi. Bagi kita hidup di dunia ini, umat Nabi Muhammad, kisah-kisah ini diceritakan untuk pelajaran tadi, supaya sekali-kali jangan suka memperturutkan hawa nafsu, ingin kaya raya dengan cara yang tidak benar, dengan cara membunuh, dengan cara menzalimi orang lain, atau mencurangi harta kekayaan saudaranya sendiri, kan gitu. Nah, ini tidak boleh, karena apa? Ujung-ujungnya menyesal. Ujung-ujungnya kemudian menjadi orang yang dimasukkan ke dalam siksaan abadi di dalam neraka jahanam. Ya, di dunia dihukum pancung itu semuanya. Ya, saudaranya itu nggak ada yang tersisa. Paman-pamannya semuanya, keponakannya semua, karena terbukti itu adalah bagian dari kesepakatan keluarga. Jadi kejahatan itu rencana dengan rapi, tidak ketahuan, sampai Musa saja ya sebagai nabi bingung gitu bagaimana menyelesaikannya, kan gitu, karena nggak ketemu bukti-buktinya. Akhirnya Allah memberikan petunjuk, yaitu tadi untuk menyembelih sapi betina. Dengan sapi betina tersebut sebenarnya lidah sapi itulah yang akan menjelaskan, menghidupkan jenazahnya tadi, sehingga jenazahnya itu kemudian membuat pengakuan bahwa saya dibunuh oleh keluarga saya sendiri, nggak bisa mengelak akhirnya. Nah, itu kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Insya Allah nanti akan kita ceritakan kisah-kisah yang lain, ya, kisah-kisah yang menjadi bagian dari pengetahuan sekaligus untuk menambah keimanan, ya, supaya kita tidak terjebak kepada hal-hal yang dikisahkan tersebut. Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup, supaya nanti yang ngantuk-ngantuk masih bisa tidur-tiduran. Ya, baik, kita tutup dengan doa khatamul Quran seperti biasa. Yuk mulai. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama sama yang dia. Matur nuwun. Matur nuwun. Kasih Pak. Ya, sama-sama. Tambahin tuh. Waalaikumsalam.